Halo Sobat Fresh Juice, semangat pagi! Jumpa lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi Minggu 22 Januari 2023. Perkenalkan, saya Grace, member OMK DFJ Fellowship 12. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, yang juga merupakan admin grup DFJ Fellowship 4. Selamat mendengarkan! Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh pas dengan suasana tahun baru Imlek yang dirayakan pada hari ini. Karena itu, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai, Shen Di Jian Kang, Wan Se Ruyi. Selamat tahun baru, semoga selalu makmur, sehat, dan diberikan segala yang baik dalam hidup kita. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini disebutkan mengenai daerah Zebulon dan Naftali. Kita tahu bahwa bangsa Israel terdiri dari 12 suku sesuai nama anak-anak Yakub. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan. Kerajaan yang utara dipimpin oleh raja-raja yang bukan keturunan Raja Daud. Mereka jauh dari Tuhan dan malah menyembah berhala. Berbeda dengan kerajaan selatan yang masih dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Meski jatuh bangun, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, daerah Zebulon dan Naftali ini masuk ke dalam kerajaan utara. Karena itulah Nabi Yesaya menyebut mereka sebagai bangsa yang diam dalam kegelapan, yang dinubuatkan akan melihat terang yang besar. Yesus menggenapi nubuat tersebut dengan kehadirannya di Zebulon dan Naftali. Bayangkan, bertahun-tahun suku-suku ini hidup dalam kegelapan, lalu tiba-tiba Tuhan mengunjungi mereka. Bukankah ini hal yang menggembirakan? Sahabat Fresh Juice yang terkasih, di tahun baru Imlek sering terucap harapan untuk memperoleh kebahagiaan, rezeki, dan keberuntungan sepanjang tahun. Saya yakin Tuhan yang begitu mencintai kita juga mengharapkan segala yang baik bagi kita. Karena itu, Ia mau datang kepada mereka yang telah lama berada dalam kegelapan. Tapi kadang kita sendiri ini yang lebih suka gelap-gelap loh. Contohnya, kita mengharapkan peningkatan karir atau usaha. Tuhan tentu dengan senang hati akan memberikannya pada kita. Tapi kitanya nggak berani keluar dari comfort zone. Gak mau meningkatkan skill, maunya santai-santai. Kita mengharap rezeki yang baik. Tuhan juga selalu mencukupkan dan menjamin hidup anak-anaknya. Tapi, sudahkah kita rajin menambah pengetahuan tentang mengelola keuangan? Sanggupkah kita menahan godaan untuk konsumtif
dan lebih memilih untuk bijak berinvestasi? Atau kasus lain, banyak OMK mengharapkan pasangan hidup yang seiman. Tuhan pasti auto ACC. Tapi bagaimana mau ketemu yang seiman kalau ke gereja aja jarang? Sudah ada yang seiman dan baik-baik, kita malah merasa orangnya membosankan dan kurang menantang. Kita lebih suka dengan tipe bad boy, siapa tahu bisa berubah. Akhirnya kita malah terjebak di toxic relationship. Ketika tidur, rata-rata orang suka suasana gelap yang membuat rileks dan nyaman. Bisa saja hal ini berlaku juga dalam kehidupan spiritual. Sebagian dari kita mungkin sudah nyaman beberapa tahun mengikuti misa online, sehingga mulai malas datang ke gereja. Atau ada keengganan mengaku dosa karena terjerat dalam dosa yang itu-itu saja. Sahabat Fresh Juice, kedatangan Tuhan dengan terangnya membawa suatu konsekuensi. Sebagaimana yang Ia katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dalam pertobatan, kita terbuka untuk mengakui kesalahan kita dan mau berubah untuk memperbaiki keadaan. Berada dalam terang berarti siap untuk melihat diri kita sejelas-jelasnya, termasuk kekurangan yang ingin kita sembunyikan. Namun tentunya, terang Tuhan bukan bermaksud untuk mempermalukan dan menunjukkan kelemahan kita, melainkan agar kita tahu area mana yang harus kita perbaiki. Seiring dengan harapan-harapan baik kita di tahun baru Imlek ini, mari kita belajar membuka diri di depan Tuhan. Kita mau mengubah apa yang perlu kita ubah dari diri kita, meski tak mudah dan tak nyaman. Ketika kita mengharapkan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita, mari terlebih dahulu memantaskan diri untuk menerimanya. Kalau kita sudah di jalan yang terang, sabar saja. Berkat Tuhan tidak pernah terlambat datang kok. Tetap semangat dan sampai jumpa di renungan edisi selanjutnya. Terima kasih Kak Ria untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa teman-teman di edisi Fresh Juice OMK bulan depan. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Fresh Juice.